Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Niputu Karyani SPD. Saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 6 Singaraja, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 dengan nomor PPG 201503202401 dan NIM peserta PPG saya 2302720. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan konseling individu dengan peserta didik kelas 7 dengan teknik sharp management atau pengelolaan diri. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Alanta. Om Swastiastu. Silakan duduk, cari tempat yang nyaman ya, Alanta ya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Alanta? Baik, Bu. Sehat. Sehat kan? Sehat. Ya, udah sarapan? Sudah, Bu. Ya. Sekarang pelajaran apa, Alanta? Pelajaran IPS, pelajaran yang putus, Oh, Pak. pelajarannya Bu Puspa. Ya. Nah, tadi udah diizinkan sama Bu Puspa Sudah, kelas Bu. ini. Sudah. Ya. Nah, terus lihat dari forumnya Alanta, Alanta rasanya ada permasalahan. Mungkin tadi gimana? Ya, Bu. Tadi saya dimarahi sama Bu Puspa karena tidak membuat tugas. Karena tidak buat tugas. Sering tidak membuat tugas sehingga dimarahi sama Bu Puspa. Sering, Bu. Sering seperti itu. Nah, sering tidak membuat tugas. Selain itu ada lagi? Sering tidur di kelas Hah? dan juga sering juga terlambat. Sering tidur di kelas, terlambat, seperti itu ya. Berarti pernah tidak masuk sekolah? Pernah, Bu. Pernah membolos? Pernah. Oke, seperti itu. Oke, sebelum lanjut, Alanta menceritakan permasalahan Alanta, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kan kita mengadakan namanya konseling individu Alanta. Ya. Mungkin Alanta pernah ikut konseling individu? Belum, Bu. Belum pernah. Belum. Jadi menurut Alanta, kalau Alanta kan sering melihat orang konseling seperti ini. Menurut Alanta, konseling individu itu seperti apa? Seperti curhat dengan guru BK. Oke, ya. Nanti Ibu tambahkan ya. Jadi konseling individu itu adalah upaya yang dilakukan oleh konselor atau guru BK ya untuk peserta didik. Jadi misalnya peserta didik jika ada mempunyai permasalahan seperti itu, jadi dipecahkan atau kita sama-sama mencari solusinya dari permasalahan tersebut. Jadi maksudnya bukan konselor aja yang memecahkan permasalahan, tapi juga peserta didik berusaha mencari solusinya secara bersama seperti itu ya. Nah, jadi permasalahannya bukan hanya masalah bolos, masalah yang seperti Alanta yang tadi hadapi ya, dimarahi sama gurunya baru langsung masuk BK. Jadi konseling individu itu bisa juga misalnya masalah pribadi, sosial, ada karir, seperti itu ya. Ada lagi yang lainnya. Nah, terus tujuannya konseling individu yang seperti Alanta ketahui mungkin bertujuan untuk mengentaskan permasalahan peserta didik seperti itu ya. Nah, di sini di konseling individu itu ada asasnya Alanta. Ya, yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya
Alanta nanti menyampaikan permasalahan Alanta, tapi takut nanti ibu membocorkan permasalahan Alanta seperti itu, ngomong ke guru lain, ngomong ke temannya Alanta itu. Jadi Alanta tidak perlu khawatir ya. Jadi ibu sudah menyimpan rahasianya. Jadi apa yang Alanta sampaikan di konseling ini cukup ibu dan Alanta yang tahu ya. Terus selain asas kerahasiaan juga asas keterbukaan Alanta. Jadi karena Alanta sudah tahu di sini ada asas kerahasiaan, jadi ibu harapkan nanti apapun permasalahan yang Alanta mau sampaikan, tolong disampaikan secara terbuka seperti itu ya. Nah, terakhir itu ada asas tadi ada asas kerahasiaan, ada keterbukaan, terus ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu ya seperti misalnya Alanta itu ke ruang BK secara sukarela seperti itu, tidak dipaksakan gitu. Nah, Alanta dipaksakan, merasa terpaksa tidak datang ke ruang BK? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Berarti itu ibu harapkan jadi anak-anak didik ibu itu tidak terpaksa ke ruang BK, walaupun misalnya permasalahannya seperti itu, langsung aja, dengan takut ke ruang BK seperti itu ya. Nah, terus untuk hari ini kita mengadakan konseling individu itu 40 menit ya Alanta ya. Oke, kita sepakati 40 menit. Nah, habis ini pelajaran apa? Di sini pelajaran matematika. Oke, ya biar tidak mengganggu juga pelajaran yang lainnya, seperti itu kita laksanakan konseling hari ini selama 40 menit seperti itu ya. Sekarang Alanta coba ceritakan kembali apa saja sih permasalahan Alanta selain yang tadi disebutkan seperti itu. Permasalahannya itu saya sering bergadang dari jam 1 sampai jam 2 itu. Bergadang dari jam 1 sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. Alanta bisa begadang sampai jam 1 sampai jam 2 malam itu kegiatan Alanta yang Alanta lakukan apa? Bermain game online, Bu. Mabar sama teman-teman juga. Mabar bersama teman-temannya Alanta seperti itu ya. Iya. Jadi malamnya itu istilahnya pagi dipakai siang, malam. Ya, seperti itu, kebalik ya berarti ya. Jadi kalau misalnya mabar bersama teman-teman itu nggak terasa waktunya seperti itu ya? Tidak, Bu. Oke, seperti itu. Jadi itulah penyebabnya sebenarnya ya. Kalau misalnya Alanta selama ini terlambat, tadi dimarahi tidak membuat tugas, jadi itu sebenarnya penyebabnya ya, baru kita ketahui, baru satu penyebabnya gara-gara main game online seperti itu. Nah, sekarang coba ceritakan kepada ibu kegiatan Alanta satu hari ya. Baik, Bu. Kegiatan saya dalam satu hari itu bangun pagi itu jam 6 pagi itu juga dibangunin sama ibu, dan ibu juga udah marah-marah. Tapi saya baru bangun itu jam setengah 7, baru kemas-kemas pakaian, mandi, sarapan, dan itu saya berangkat sekolah. Itu juga saya terlambat, teman-teman udah pada sembahyang, saya baru datang. Berarti sampai di sekolah berarti jam 7.15 ya, sedangkan di sini kan sudah masuk ya jam 7 kurang 10 rasanya kalian udah masuk kelas, sudah sembahyang terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Itu kegiatan Alanta. Kira-kira Alanta kan bermain game. Ini satu hari itu berapa jam bermain game? Biasanya 12 jam sih, Bu. 12 jam bermain gamenya. Nah, itu rutin kegiatan yang Alanta lakukan. Iya. Nah, kalau bermain game seperti itu, game apa yang Alanta mainkan? Game Free Fire. Free Fire. Nah, kalau setaunya ibu ya, kalau game Free Fire itu kan memerlukan membeli akun, terus ada memerlukan kuota yang banyak. Itu dari mana Anda dapatkan? Dari uang orang tua sih. Oh, dari uang orang tua. Jadi orang tuanya mendukung Alanta untuk bermain game? Tidak, saya bilangnya untuk membeli makanan atau
membuat tugas. Membeli makanan atau membuat tugas. tugas seperti itu. Jadi Alanta berbohong ya kepada, istilahnya seperti itu ya, tidak jujur kepada orang tua. Nah, menurut Alanta untuk apa namanya, Alanta tidak jujur seperti itu, menurut Alanta itu perbuatan baik atau buruk seperti itu? Buruk. Perbuatan buruk ya. Ya, istilahnya jadi Alanta sudah tahu mana perbuatan baik, perbuatan buruk. Jadi Alanta apakah mau mengulangi terus seperti itu? Tidak Bu, saya maunya berubah. Oke, seperti Ibu harapkan mana yang apa namanya yang jadi buruk seperti itu, kita harus berubah menjadi yang lebih baik seperti itu ya Alanta ya. Nah, Ibu apresiasi itu Alanta mau berubah. Nah, sebelum kita lanjut ke konseling berikutnya ya, nah kita Ibu ajak dulu menyaksikan sebuah video ya Alanta ya. Baik. Bentar ya. Ini dampak negatif bermain game online ya. Ibu keraskan dulu lagi sedikit ya. Kita ulangi. Biar kedengaran. Dampak seseorang yang mengalami kecanduan permainan berbasis internet atau disebut game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi game online akan mengalami keluhan secara fisik dari sisi kesehatan. Seringkali seseorang yang sudah kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Sering merasa lelah, kaku leher dan otot, hingga carpal tunnel syndrome. Memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya, misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi, kurus, atau bahkan sebaliknya. Di sini beberapa dampak negatif jika kita sudah kecanduan game online. Bermain game online saat sedang jenuh atau di waktu luang memang sangat menyenangkan. Namun, tahukah kamu bahwa game online juga bisa berefek negatif pada kesehatan fisik dan mental kita, serta perubahan struktur dan fungsi otak. Salah satu masalah kesehatan utama yang ditemukan pada anak-anak dan remaja yang terlalu banyak bermain video game online adalah kecanduan. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurangnya fokus pada kegiatan sehari-hari lainnya dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Kecanduan game juga bisa muncul dibarengi kelainan mental lainnya seperti stres, depresi, serta gangguan kecemasan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan pada organ mata. Mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik. Riset membuktikan bahwa sinar biru telah lama diidentifikasikan sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina. Setelah menembus bagian luar mata, sinar biru akan mencapai bagian terdalam mata. Terlalu banyak bermain game membuat kita malas bergerak. Pasalnya, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja saat bermain game. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, tentu akan berefek pada obesitas. Para pecandu game juga kerap menerapkan pola makan buruk. Tentunya, ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pada beberapa kasus, rasa sakit bisa menjalar ke sekujur lengan.
Rasa sakit bisa tambah parah saat kita mencoba untuk menggerakkan ibu jari atau memutar pergelangan tangan. Ingatlah selalu bahwa ada yang lebih bermanfaat daripada bermain game. Sekian dari saya, and see you again. Oke. Nah, Alanta sudah menyaksikan Sudah. tadi game online ya, seperti itu. Nah, tadi Alanta kan sudah menyaksikan video ya Alanta. Nah, apa yang Alanta dapatkan dari video tersebut? Yang saya dapatkan yaitu ternyata banyak juga dampak negatif dari bermain game online, seperti menjadi mudah lelah, stres gitu. Itu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu menentukan teknik. Ya, Alanta kan sudah tahu penyebabnya sebenarnya apa, itu kan karena game online. Tapi karena Alanta itu sudah sampai 15 jam gitu bermain game itu udah tak henti-henti ya. Berarti itu termasuk Alanta kena kecanduan ya, seperti itu ya. Jadi Alanta termasuk kecanduan game. Kalau biasanya orang normal itu kan bermain gamenya itu paling 2 jam dalam satu hari ya. Ini Alanta lebih dari seperti itu, dan kegiatan Alanta sampai menyebabkan permasalahan yang lain seperti itu kan, tidak mengerjakan tugas sama sekali karena begadang kan dari jam 1 sampai jam 2, maksudnya dari pagi sampai jam 2 pagi lagi, pagi ketemu pagi lagi seperti itu kan. Jadi kan itu udah termasuk apa yang tadi Alanta bilang kan? Kecanduan. Ya, kecanduan game online. Nah, karena seperti itu permasalahannya, jadi Ibu akan menentukan tekniknya. Ya, teknik yang kita gunakan itu namanya teknik shape management, yaitu pengelolaan diri seperti itu. Jadi teknik ini biasanya untuk mengatur ya, mengevaluasi ya diri sendiri seperti itu. Jadi biar ada kemajuan tingkah laku atau perubahan dalam bertingkah laku atau perilaku seperti itu. Ya, jadi ke arah yang lebih positif, yang lebih baik seperti itu ya, Alanta ya. Nah, seperti itu nanti Alanta Ibu minta membuat jadwal seminggu seperti itu ya. Nanti Ibu minta Alanta membuat jadwal seminggu full ya, dari hari ini sampai minggu depan seperti itu ya. Nah, sebelum kita membuat jadwal seperti itu, Ibu mau bertanya tentang interaksinya Alanta, interaksi dengan teman, orang tua itu bagaimana? Kalau dengan teman itu saya jarang keluar sih Bu, paling cuman dari game aja saya berinteraksi. Ya, dari game aja berinteraksi seperti itu ya. Terus misalnya kalau kita naruh HP gitu, nggak bermain game, nggak berinteraksi sama orang lain gitu. Tidak. Oh, tidak gitu. Jadi hanya pas bermain game aja. Iya. Ya, termasuk kalau ke sekolah Alanta biasanya ngomongnya pasti membicarakan tentang game ya, yang ini kalah, yang itu kalah. Pernah enggak di game itu berkata-kata kasar seperti itu? Tidak. Tidak. Jadi masih dalam aman ya. Cuma ini permasalahannya juga sampai malam seperti itu. Terus teman-teman yang lain sekolah enggak sama kayak Alanta? Apa ada yang sudah mungkin tamat mungkin, atau enggak sekolah mungkin gitu, sehingga dia bisa begadang gitu? Apa sama Alanta? Dia bisa juga mengatur waktu di sekelas juga sama saya, tapi dia bisa mengatur waktu dengan baik ya. Gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengatur waktu dengan baik. Terus kalau Alanta belum bisa seperti itu. Oke ya. Nah, jadi sekarang Ibu minta karena seperti itu interaksinya Alanta, jadi karena kecanduan game online, interaksi juga menjadi terganggu kan Alanta ya. Jadi dengan teman juga nggak bagus interaksinya, apalagi dengan teman, dengan orang tua aja sudah nggak bagus, apalagi dengan guru juga ya. Malah PR kalau sudah nggak bisa dikerjakan ya udah nggak dikerjakan seperti itu. Iya. Nah, sekarang Ibu minta Alanta membuat
jadwal 1 minggunya ya. Baik. Diingat-ingat jadwalnya. Nah, seperti itu. Ini pulpennya. Nah, jadi kan Alanta sudah tahu tahu penyebabnya kalau Alanta itu kecanduan game online. Iya. Nah, untuk kegiatan seminggu ini apa yang Alanta lakukan biar bisa mengurangi gitu kecanduan game online-nya seperti itu ya. Iya. Ya, oke, silahkan dibuat. Kalau jadwal hariannya kan Ibu sudah tahu. Alanta tidur jam berapa, bangun jam berapa. Nah, sekarang terus jadwal mingguannya untuk mengurangi gimana tekadnya Alanta biar tidak kecanduan game online lagi atau mengurangilah game online-nya. Sudah, Bu. Iya. Ya. Ibu lihat dulu ya. Oke. Nah, di sini Alanta menuliskan akan tidur jam 10 seperti itu. Terus akan belajar dari jam 6 sampai jam 8. Terus Dan menitipkan HP ke ya, orang. terus dan tidur sampai jam 10 ya. seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada godaan istilahnya, ada gangguan seperti itu, misalnya teman misalnya meminta Alanta untuk bermain game, bagaimana cara Alanta? Saya meminta untuk karena ada yang hal-hal yang saya lebih sukai seperti menggambar, itu saya juga bilang seperti itu. Oke. Jadi tidak bisa. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya temennya ngajak Alanta bermain game gitu, mungkin Alanta bisa menyampaikan ke temannya kalau saya sudah punya tanggung jawab seperti itu ya. Saya sudah punya tanggung jawab dengan istilah misalnya mengerjakan sesuatu yang lebih berguna daripada bermain game seperti itu. Misalnya berarti
HP-nya kan kering HP, misal kita lihat HP pengen seperti itu, berarti HP-nya Alanta mau titipkan Iya, ke orang tua. mau titipkan ke orang tua ya. Jadi seperti itu, jadi itu caranya Alanta untuk mengatasi ya, mengurangi kecanduan game online ya. Ibu apresiasi jadwalnya Alanta ya. Alanta sudah mau akan berusaha ya. Nah, tinggal Alanta sudah buat jadwal, sekarang tinggal kita untuk melakukan sesuai dengan jadwal yang Alanta buat. Nah, Ibu harapkan jadwal yang Alanta buat itu Alanta tempel di tempat yang paling mudah terlihat seperti itu. Jadi kita lebih semangat untuk mengatur jadwalnya itu, untuk melihat jadwal, sekarang saya melakukan A, terus saya melakukan B, sehingga akan lebih semangat seperti itu ya, dan teringat terus seperti itu. Nah, tadi Alanta sudah melakukan menyaksikan video, terus membuat jadwal seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu minta Alanta untuk mengisi LKPD ya. LKPD ya Alanta ya. Silakan. Dari yang Ibu lembar kerja peserta didiknya, Alanta sudah bisa menjawab ya semuanya. Nah, sebelum melakukan hal yang lain lagi, kita refleksi dulu sebentar ya Alanta ya. Ya, jadi tangannya bisa diluruskan seperti ini ya. Jadi bisa kepalkan ya, luruskan lagi, kepalkan lagi. Sudah merasa rileks lagi. Kita akan lanjut deh. Jadi Alanta sudah mengerjakan jadwalnya. Ya, Ibu harapkan jadwalnya itu diterapkan seminggu ini seperti itu. Ibu apresiasi sekali apa yang Alanta terapkan jadwal itu. Jadi Alanta sudah mau berubah ya.
setidaknya mau berusaha untuk mengurangi kecanduan game online-nya seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu ajak Alanta untuk mengisi lembar evaluasi ya. Sebelumnya jika misalnya lembar jadwalnya Alanta terapkan dengan baik seperti itu ya, Ibu akan apresiasi dan memberikan sebuah hadiah ya Alanta ya. Ya, jadi biar lebih semangat untuk seminggu ini, bukan hanya seminggu ya, kalau sudah selamanya, biar bisa mengurangi kecanduan game online, biar bisa cukuplah sehari itu 2 jam, jangan sampai dari pagi ke pagi lagi seperti itu ya. Kita harus berusaha bersama-sama ya. Nah, termasuk orang tua, misalnya jika misalnya tidak ada perubahan seminggu ini, kemungkinan Ibu nanti akan panggil orang tuanya seperti itu. Nah, Anda mau nggak dipanggil orang tuanya? Ya, kalau misalnya tidak berubah, berarti kita sepakat nanti akan memanggil orang tuanya Alanta ya. Seperti itu. Nah, Alanta sekarang bisa mengisi lembar evaluasinya. Tapi sebelumnya setelah melakukan konseling individu ini, bagaimana perasaan Alanta? Jadi lebih lega Bu, karena masalahnya udah lebih enak ya rasanya, lebih lega ya. Dari tadi misalnya permasalahannya ternyata penyebabnya kita tidak ketahui, sekarang kita bisa mengetahui penyebabnya, ternyata gara-gara game online lah saya bermasalah seperti ini kan jadinya ya. Nah, sekarang Ibu ajak mengisi lembar evaluasi ya nantinya. Ini pulpennya. Itu nanti ditandatangani ya. Namanya Alanta terus ditandatangani. Di bawahnya lagi.
datang secara sukarela ke sini ke ruang BK ya, datang ke ruang BK. Sebelumnya ada yang Alanta tanyakan, mau tanyakan ada permasalahan apa seperti itu. Nah, selain Alanta di kelas yang sering bermain game siapa saja? Sering main game itu Adi Sastrawan, itu Gandhi, Mbak. Itu aja. Ya. Yang Alanta sering ajak bermain game. Ya. Nah, mereka masih sama, maksudnya sampai pagi-pagi juga melaksanakan game online. Iya gitu. Tapi barengan ya. Ya. Nah, jadi Ibu harapkan sehingga apa yang Alanta lakukan nanti ke depannya 1 minggu ini, teman-teman yang bertiga itu melihat perubahannya Alanta seperti itu kan. Bisa tadi Alanta dianggap sebagai contoh, biasanya dihukum berempat seperti itu ya, sekarang Alanta sudah berubah, tidak pernah dihukum lagi, sehingga temannya akan mau mencontoh, oh ternyata Alanta motivasi istilahnya seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan Alanta bisa memotivasi temannya, bisa memberitahulah temannya setelah apa yang Alanta dapatkan di sini, video yang Alanta dapatkan di sini, apa dampaknya game online itu sendiri seperti itu ya. Jadi Alanta bisa memotivasi temannya, tidak hanya temannya yang bertiga itu ya. Ibu harapkan teman-teman yang lainnya juga, lain kelas juga ya, karena yang Ibu lihat seperti itu nah, dari kelas 7 ya, kelas 7 kan Alanta, 8, 9 juga kasusnya kebanyakan adalah bermain game online seperti itu ya. Terus ada yang sampai Alanta masih dalam tahap ada kan yang sampai mencuri kan ya, karena kecanduan game online ya, mencuri ya, mencuri uang orang tua dan sampai mencuri ke orang lain kan. Maksudnya dia merasa ketagihan ya, ketagihan istilahnya ya, ya seperti itu, ketagihan bermain game sehingga dia mencuri ya, melakukan kekerasan itu misalnya ya. Jadi Ibu harapkan Alanta jangan sampai seperti itu ya. Kalau memang tidak dikasih oleh orang tuanya uang ya jangan dipaksakan kan Alanta sudah tahu kalau berbohong kepada orang tua itu tidak baik ya. Karma juga, kalau misalnya kita kan agama Hindu ya, ada kepercayaan seperti itu, kita tidak boleh berbohong kepada orang tua, istilahnya nanti kita kena karma seperti itu ya Alantanya. Jadi itu sebenarnya harapan Ibu ya, jika tidak ada misalnya guru yang tidak mengharapkan anak didiknya itu berhasil seperti itu kan. Kasihan kalau sekarang misalnya terus-terusan kecanduan game online seperti ini, masa depannya Alanta bagaimana ke depannya. Nah, nanti cita-cita mau jadi apa? Jadi tentara. Oh, jadi tentara. Nah, habis ini kan mau lanjutkan ke SMA apa? SMK? SMA. Tuh, pasti menginginkan SMA yang favorit kan, nggak mungkin menginginkan SMA yang ya tidak favorit istilahnya seperti itu. Pasti tujuannya Alanta menginginkan SMA favorit, walaupun sekarang SMA SMK itu sama, tapi kita pasti mempunyai tujuan ya, untuk penyemangat saya harus dapat SMA ini. Nah, kalau misalnya terus-terusan Alanta seperti ini, terus bermain game sampai larut malam, dimarahi guru, nilai tidak dapat, jadinya kan berkepanjangan itu ya. Kalau terus membolos, itu nilai tidak ada, akhirnya bisa tidak naik kelas ya, bisa tidak naik kelas seperti itu ya Alanta ya. Jadi sebaiknya apapun yang Alanta lakukan, pikirkan terlebih dahulu ya, apa positifnya apa negatifnya seperti itu ya. Nah, karena mungkin kita keterbatasan waktu, kita hanya konseling 40 menit ya. Nanti Ibu akan
akan mengawasi Alanta selama seminggu ini. Alanta kan Ibu sudah mengetahui jadwalnya Alanta seperti itu. Apa saja ada tidak perubahan selama seminggu ini dulu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi seperti ini ya Alanta ya. Ya, Bu. Ya. Jadi minggu ini kita lihat ada tidak perubahan. Ibu bisa tanya walaupun Ibu tidak masuk kelas ya, lihat langsung Alanta perubahan Alanta itu seperti apa. Jadi Ibu kan bisa tanya sama wali, wali misalnya guru yang mengajar. guru mapelnya yang mengajar, terus teman-teman juga seperti itu ya. Nanti akan ditanya, Bu lihat ada tidak perkembangan. Jika misalnya ada perkembangan, ada perubahan, berarti konseling hari ini itu berhasil seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Alantanya. Jadi ada pertanyaan mungkin? Tidak, Bu. Tidak. Udah mengerti ya semuanya. Karena tadi kita tutup dengan doa, ya kita selesaikan dengan doa seperti itu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Alanta sudah datang ke sini, dan Alanta tidak usah khawatir apa yang Alanta bicarakan tadi sama Ibu janji tidak akan menyebarluaskan ke orang lain. Ya selesai kegiatannya ya sudah selesai, jangan dibicarakan lagi. Nanti kalau misalnya apa aja yang ditanya sama temannya, apa yang bicarakan di ruang BK sama dengan ibunya, ya hanya curah pendapat aja, seperti itu aja bicaranya ya. Ya, Bu. Nah, jadi kalau misal tidak ada pertanyaan, Anda sudah mengerti, mari kita tutup dengan doa ya Anda ya. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, nah Anda bisa kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Alanda ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Iya.